Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan teori perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh saya Yanti Dwi Pasari dengan NIM 183132995, kemudian Dian Tiara Fitri dengan NIM 183131157, Putri Puspitasari dengan NIM 183131165, Dara Denisa Bella dengan NIM 183131175, dan Kumala Dewi Nur Alinda dengan NIM 1831223. Nah, poin yang pertama adalah latar belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan keluaran real suatu negara, atau kalau yang di Indonesia biasa sebut adalah produk domestik bruto, kemudian terjadi dari waktu ke waktu. Nah, ini tuh merupakan hasil dari jumlah yang lebih besar dari sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan modal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya serta kemajuan teknologi yang mendorong produktivitas. PDB real per kapita suatu negara ini merupakan standar hidup bagi negara tersebut. Kemudian ketika output realnya meningkat lebih cepat daripada populasinya. Pembangunan ekonomi ini hanyalah proses di mana suatu negara dapat meningkatkan standar hidupnya dari waktu ke waktu. Nah, spesialis dalam pembangunan ekonomi menganalisis kekuatan dan kebijakan yang menyebabkan atau menghambat peningkatan standar hidup di negara berpenghasilan rendah dan sedang. Jadi, sejak tahun 1945 telah terjadi pencurahan besar-besaran pada pertumbuhan dan pembangunan. Alasannya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi antar negara sangat bervariasi. Kemudian yang kedua adalah negara industri maju telah mengatasi ekses depresi bisnis. Yang paling parah adalah melalui kebijakan stabilisasi dan pasar yang lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah sebagian besar negara miskin, banyak diantaranya adalah koloni Perang Dunia II. Kini bebas secara politik dan sedang menjalani strategi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah runtuhnya sosialisme Marxian di Eropa Timur, dan Uni Soviet telah memfokuskan banyak perhatian pada pertumbuhan dan perkembangan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan standar hidup di negara berkembang menjadi penting secara ekonomi bagi negara industri maju dalam hal investasi langsung, perdagangan internasional, dan keuangan internasional. Adapun tokoh-tokoh yang mencetuskan teori tersebut adalah si Roy F. Harrod dan F. C. Domar, dengan latar belakang bahwa berkontribusi tentang analisis pertumbuhan Harrod Domar. Kemudian pada tahun 1947 Harrod mempresentasikan idenya di Universitas London. Kemudian pada tahun 1947 juga Domar memiliki jabatan di Johns Hopkins dan MIT, kemudian menerbitkan teori America Economic Review 2. Adapun ajaran dari Harrod dan Domar adalah yang pertama, persyaratan untuk pertumbuhan yang seimbang. Jadi Domar ini mencatat bahwa pengeluaran investasi bersih akan menambah persediaan modal suatu negara, kemudian meningkatkan produktivitas perekonomian, kapasitas, dan meningkatkan potensi tingkat pendapatannya juga. Dia mengatakan bahwa perubahan dalam kapasitas produktif atau dilambangkan dengan DYK akan bergantung pada tingkat investasi dan produktivitas rata-rata sosial dan potensial dari investasi baru. Jika disimboliskan akan dituliskan sebagai DYK 1/4I. Nah, yang kedua adalah pengaruh investasi yang menciptakan permintaan. Jadi dalam model Keynesian itu fungsi konsumsi diasumsikan stabil, sehingga pengeluaran konsumsi tambahannya ini muncul hanya sebagai respon terhadap peningkatan pendapatan. Jadi akibatnya adalah pengeluaran investasi ini menjadi sumber peningkatan agregat dari suatu periode ke periode berikutnya. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah DYD 1/4 DI dikali 1, di mana DYD ini merupakan
perubahan pendapatan, kemudian DI adalah perubahan belanja investasi neto dan kecenderungan untuk menabung. Kemudian pecahan 1/4 ini adalah investasi Keynesian sederhana yang pengganda. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan untuk pertumbuhan yang seimbang. Domar mendefinisikan pertumbuhan seimbang sebagai tingkat pertumbuhan pendapatan di mana pekerjaan penuh sumber daya dipertahankan dari waktu ke waktu. Perubahannya dalam produktif kapasitas atau biasa disimbolkan dengan DYK dalam persamaan yang pertama tadi sama dengan perubahan dalam permintaan efektif DYD dalam persamaan yang kedua tadi. Jadi DYK seperempat DYD mengganti DYK dan DYD akan menghasilkan I seperempat DI dikali 1. Dengan mengalihkan kedua sisi persamaannya akan membagi dengan I dan mendapatkan persamaan yang kelima ini. Nah, DI akan sama dengan I 1/4. Jadi kesimpulannya adalah perekonomian harus tumbuh untuk mempertahankan penggunaan penuh sumber dayanya. Untuk merealisasikan tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan kapasitas pendapatan. Investasi setiap tahun harus meningkat pada tingkatan persentase yang sama dengan produk rata-rata sosial potensialnya. Kemudian, benefit dari ajaran Harrod dan Domar adalah bagi para investor itu dapat lebih mengerti bagaimana melakukan investasi dengan cara yang baik tanpa mengabaikan faktor eksternalnya. Kemudian kontribusi teori ini adalah yang pertama adanya pengaruh besar yang ditimbulkan dengan adanya investasi terhadap permintaan dan kapasitas pasar. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan. Tokoh selanjutnya yaitu Robert M. Solow dengan latar belakang lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1924 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1951 beliau memperoleh gelar doktor dari Harvard University dan menghabiskan seluruh karirnya di MIT. Kemudian pada 1979 terpilih sebagai Presiden American Economic Association. Kemudian pada tahun 1987 memenangkan hadiah Nobel tentang pertumbuhan ekonomi Solow yang telah berkontribusi pada beberapa aspek ekonomi. Selanjutnya tentang ajaran-ajaran Solow, yang pertama tentang teori pertumbuhan Solow. Pada tahun 1956, Solow menerbitkan analisis yang berpengaruh tentang pertumbuhan ekonomi. Beberapa elemen yang berada di teori tersebut, yang pertama ada produksi angkatan kerja dan investasi seimbang, yaitu menetapkan fungsi produksi agregat dengan teknologi konstan dan output total bergantung persediaan modal dan input tenaga kerja. Jadi pada jangka pendek tenaga kerja meningkat, persediaan modal tetap, hasil keuntungan menurun seperti peningkatan modal tetap dengan jumlah tenaga kerja tetap. Kemudian pada jangka panjang, fungsi produksinya konstan. Jika modal dan tenaga kerja meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat. Yang kedua tentang menabung dan investasi aktual, yaitu asumsi tabungan sebanding dengan pendapatan, MPS banding APS 1:4. Dalam perekonomian menabung, mengkonsumsi dari sebagian kecil pendapatan. Tingkat tabungan dan pendapatan akan bersama-sama menentukan tabungan total. Yang ketiga ada titik kondisi mapan. Jadi perpotongan kurva menghasilkan titik kondisi mapan di mana investasi aktual sama dengan investasi yang seimbang. Pada titik kondisi mapan ini, modal per pekerja adalah K aksen dan tingkat pertumbuhan output per pekerja, angkatan kerja, tabungan total dan investasi bersih semuanya sama. Jadi pada K aksen ini, perekonomian berada pada pertumbuhan kondisi mapan equilibrium jalur. Tingkat pertumbuhan output real yang ada akan terus berlanjut.
Dan yang selanjutnya tentang kemajuan teknologi. Jadi bagi Solo ini kemajuan teknologi tidak hanya mencakup peningkatan teknik produksi, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja dan modal yang menabung per pekerja dan investasi per pekerja. Teknologi baru seringkali terwujud dalam modal, itu dimasukkan ke dalam peralatan dan pabrik baru. Ketika Solo memperkenalkan teknologi kemajuan ke dalam teori pertumbuhannya, ekonomi hipotesis mencapai tingkat pertumbuhan output yang lebih tinggi, terlepas dari peningkatan jumlah modal per pekerja. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang benefit dan kontribusi. Yang pertama tentang benefit. Benefit dari ajaran Solo ini akan dirasakan oleh para ekonom, karena membuat para ekonom ini lebih memahami beberapa aspek ekonomi termasuk pemrograman linear, teori ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi tenaga kerja. Dan selanjutnya, benefitnya akan dirasakan oleh pekerja atau tenaga kerja karena adanya peningkatan output dan modal pada setiap kemajuan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja ini mengalami peningkatan pada kualitasnya. Yang terakhir tentang kontribusi, yang pertama memperkenalkan adanya pemrograman linear, teori ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi tenaga kerja. Perencanaan dalam berinvestasi oleh tenaga kerja dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan melihat faktor-faktor penunjang dari kualitas tenaga kerja itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya kemajuan teknologi ini mengarah kepada faktor-faktor produksi dan kualitas tenaga kerja. Nah, saya akan menjelaskan tentang Joseph Alois Schumpeter. Beliau itu merupakan putra dari seorang produsen kain yang lahir di Moravia, Austria dan menempuh pendidikan bidang hukum di Universitas Wina. Pada tahun 1913 dan 1914, beliau itu menjadi profesor pertukaran di Universitas Columbia. Pada tahun 1919, beliau itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Austria. Nah, pada tahun 1921, beliau itu menjadi presiden dari sebuah bank swasta di Wina. Kemudian pada tahun 1924 tuh terjadi inflasi besar-besaran yang menyebabkan banyak bank gulung tikar gitu. Nah, kemudian dengan adanya inflasi besar-besaran itu, dia memutuskan untuk kembali ke dunia akademis dan menerima jabatan sebagai guru besar di Universitas Bonn. Kemudian pada tahun 1932 hingga kematiannya, ia mengajar di Harvard dan menjabat sebagai Presiden American Economic Association. Adapun beberapa buku yang beliau terbitkan itu yang pertama, The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1911. Yang kedua itu ada Kapitalis, Sosialis, dan Demokrasi yang diterbitkan pada tahun 1942. Dan adapun ajaran dari tokoh Schumpeter itu adalah yang pertama, perkembangan ekonomi dan inklusi bisnis. Jadi Schumpeter itu membangun sistem teoritis untuk menjelaskan siklus bisnis dan teori perkembangan ekonomi. Kunci utama dalam perubahan ekonomi adalah pengenalan inovasi, dan inovatornya adalah seorang wirausahawan. Inovasi didefinisikan sebagai perubahan dalam metode penyediaan. Inovasi itu hanya jika diterapkan pada proses industri. Pengusaha adalah seorang yang melakukan kombinasi baru dan memperkenalkan inovasi. Inovasi itu tidak akan terjadi terus-menerus, tapi melainkan terjadi secara berkelompok. Aktivitas pengusaha yang paling giat dan berani yang menguntungkan, di mana orang lain dapat mengikuti. Kredit perkembangan, harga dan pendapatan naik, dan terjadi kemakmuran. Dan yang kedua itu ada kerusakan kapitalisme. Nah, Schumpeter ini percaya bahwa masyarakat itu telah beberapa lama berada dalam keadaan rusak. Tapi dia tidak setuju dengan kebanyakan ekonom tentang sifat sebenarnya dari kerusakan itu sendiri. Nah, dia itu menolak penekanan Ricardian pada peran keuntungan yang semakin berkurang dan prinsip populitas Malthus. Yang keduanya seharusnya menghalangi kemajuan. Dia itu juga membantah anggapan Marx bahwa kontradiksi ekonomi akan menghasilkan krisis yang lebih parah. Dia menolak tesis stagnasi Keynesian
Anderson. Kemudian Schumpeter tuh mengatakan bahwa fondasi ekonomi dan sosial kapitalisme mulai runtuh karena yang pertama itu ada usang fungsi kewirausahaan. Nah, fungsi kewirausahaan itu semakin usang. Dengan demikian, fondasi ekonomi dan sosial kapitalisme inovasi direduksi menjadi rutinitas. Kemajuan teknologi semakin menjadi urusan tim spesialis terlatih yang menghasilkan apa yang dibutuhkan dan membuatnya bekerja dengan cara yang dapat diprediksi. Kemudian yang kedua itu ada penghancuran strata politik. Penghancuran strata politik yang telah menawarkan pertahanan terkuat bagi masyarakat kapitalis. Nah, Schumpeter ini setuju dengan pendapatnya Marx bahwa bisnis besar itu dapat menghancurkan perusahaan kecil dan menengah. Nah, dalam politik demokratis, proses ini melemahkan posisi politik berjurnalis industri karena banyak pemilik usaha kecil lebih kuat secara politik daripada segelintir yang bergaji eksekutif dan pemegang saham besar. Kemudian yang ketiga itu ada penghancuran kerangka institusional. Runtuhnya fondasi kapitalisme Nah, berdasarkan pengamatan terhadap Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan 30-an, Schumpeter itu menyimpulkan bahwa kebijakan anti-kapitalis itu mengurangi keuntungan ekspektasi dan merusak investasi dan inovasi. Kemudian ajaran Schumpeter yang ketiga itu adalah Schumpeter dalam retrospeksi. Nah, Schumpeter ini terlalu pesimis tentang masa depan kapitalisme dalam jangka panjang daripada dengan penekanannya pada pentingnya kewirausahaan dan inovasi dalam mencapai target. Kemudian siapa sih yang mendapat benefit dari ajaran atau pemikirannya Schumpeter? Nah, yang mendapatkan benefit itu yang pertama ada pengusaha. Penciptaan inovasi-inovasi baru itu menyebabkan para pengusaha mendapatkan benefit. Kemudian ada wirausahawan. Perubahan dalam metode penyediaan barang baru atau produksi baru, membuka pasar baru, dan menaklukkan sumber baru itu membuat para wirausahawan mendapatkan benefit. Kemudian itu pemerintah. Dalam pandangan Schumpeter, pemerintah itu tidak perlu menghentikan atau membatasi monopoli yang ada karena monopoli adalah bagian dari proses persaingan jangka panjang yang dinamis. Semua monopoli kemudian kontribusinya itu ada semakin berkembangnya ide, inovasi, dan kreativitas dalam perusahaan membuat persaingan dalam pasar itu semakin bervariasi. Kemudian yang kedua, banyaknya perusahaan yang menjual produk yang identik atau serupa menjadi beralih dan menciptakan suatu inovasi sendiri. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tokoh Ragnar Nurski. Jadi beliau lahir di Estonia pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1959. Nah, awal 1930-an itu keluarga Nurski berimigrasi ke Kanada. Nurski belajar di Universitas Edinburgh dan Universitas Wina. Lalu Nurski juga sempat menjadi pegawai Liga Bangsa-Bangsa yang menerbitkan studi mengenai ekonomi internasional. Di situ Nurski menekankan mengenai ekonomi eksternal, yaitu ketika semakin banyaknya investasi maka semakin banyak usaha yang layak. Nah, setelah Perang Dunia II, Nurski itu menjadi profesor di Universitas Columbia hingga kematiannya di Jenewa saat cuti, yaitu pada tahun 1990. Berikutnya kita akan membahas mengenai ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nurski. Yang pertama yaitu lingkar setan kemiskinan. Apa sih yang membuat masyarakat itu, negara itu tetap miskin? Jadi Nurski itu adalah ketika gaya melingkar setan kemiskinan itu dapat mempengaruhi modal. Nah, masalah pembentukan modal real sendiri itu dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Ketika permintaan modal itu diatur oleh insentif untuk berinvestasi, maka persediaan modal itu diatur oleh kemampuan dan kemauan orang untuk menabung. Disitulah terjadi masalah-masalah meningkat di kedua sisi masalah. Jika dilihat dari sisi penawaran, ketika kapasitas menabung itu kecil, maka pendapatan realnya itu akan rendah, maka akan mencerminkan produktivitas yang rendah.
sebagian besar tuh disebabkan karena kurangnya modal. Maksudnya yaitu hasil dari kapasitasnya tuh kecil untuk menyimpan dan lingkaran itu menjadi selesai. Jika dilihat dari sisi permintaan, dorongan investasi yang rendah itu karena akibat daya beli masyarakat disebabkan oleh pendapatan real yang kecil dan produktivitas yang rendah. Nah, tingkat produktivitas yang rendah ini karena kecilnya jumlah modal yang digunakan dalam produksi. Dilihat secara agregat, bahwa kapasitas untuk membeli tidak hanya bergantung pada tetapi sebenarnya ditentukan oleh kapasitas untuk berproduksi. Ajaran selanjutnya yaitu mengenai pembangunan seimbang. Nurski berpendapat bahwa ketika negara miskin itu ingin maju, tentu akan bergantung pada industrialisasi, terutama pada sektor produksi dan ekspor bahan mentah. Nah, pada saat itu tuh negara-negara industri kaya sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam pendapatan real per kapita. Namun mereka tidak ingin menunjukkan diri mereka ke tingkat pertumbuhan ke seluruh dunia melalui peningkatan proporsional permintaan yang untuk produk primer. Nah, alasannya pertama adalah negara maju itu produksi industrinya bergeser dari industri berat ke ringan. Kemudian jasa itu menjadi hal yang penting di negara kaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan konsumen pada berbagai pertanian komoditas itu cenderung rendah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proteksionisme pertanian cenderung menurunkan impor produk primer ke negara industri. Lalu berikutnya yaitu mengenai ekonomi substansial yang telah dicapai dalam penggunaan industri, yaitu mengenai bahan alam melalui pengembangan seperti pelapisan timah dan pemulihan sistematis dan pemrosesan ulang logam. Yang terakhir, alasannya yaitu negara-negara industri semakin cenderung mengganti bahan-bahan mentah dengan sintesis. Nah, jika produksi primer untuk ekspor tidak menawarkan peluang yang menarik untuk ekspansi, maka alternatifnya itu industrialisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai benefit dan kontribusi. Benefit yang pertama yaitu investasi modal yang tersinkronisasi di berbagai industri akan memperbesar pasar. Kemudian yang kedua yaitu ketika lingkaran stagnansi dipatahkan, maka hubungan melingkar cenderung menghasilkan kemajuan yang kumulatif. Kemudian yang ketiga, kekuatan akan mengalahkan cengkraman stagnasi ekonomi. Kemudian ada kontribusinya. Yang pertama adalah memproduksi barang-barang manufaktur untuk diekspor, melayani pasar domestik di negara-negara berpenghasilan rendah dan membutuhkan kemajuan pelengkap dalam domestik pertanian. Kemudian yang kontribusi kedua yaitu dengan arahan pusat atau usaha kolektif, investasi aktual itu dilakukan oleh swasta perusahaan. Meskipun negara mungkin memberlakukan tabungan wajib dan kemudian mengkoordinasi investasinya. Selanjutnya, pada kesempatan asinkron kali ini, saya akan menjelaskan tokoh kelima dari materi yang akan disampaikan, yaitu beliau bernama Arthur Lewis. Beliau lahir di British West Indies pada tahun 1915, dan beliau ialah seorang ekonom terkenal di bidang ekonomi pembangunan. Beliau berkuliah dan mengajar di London of Economics, lalu pindah ke Manchester University. Lalu pada tahun 1949, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Principle of Economic Planning. Ia memperingatkan tentang ketidakpraktisan perencanaan pusat dan berargumen untuk perencanaan melalui pasar. Lalu beliau juga sempat menerbitkan sebuah artikel yang sangat terkenal yang berjudul Pembangunan Ekonomi dengan Persediaan Tenaga Kerja yang Tidak Terbatas. Setelah menerbitkan buku yang berjudul The Theory of Economic Growth, ia memegang banyak posisi terhormat di berbagai instansi selama berkarir, yaitu salah satunya sebagai Wakil Presiden dari University Hindian Barat, Presiden Pembangunan Caribbean Bank, dan Presiden Amerika Economic Association. Lalu beliau pensiun pada tahun 1963 dan menjadi seorang staf pengajar di Sekolah Umum Woodrow Wilson dan Hubungan Internasional di Universitas Proton. Lalu pada ajaran yang beliau sampaikan terdapat sebuah teori yang bernama Lewis two sector model, di mana terdapat dua sektor
ajarannya. Yang pertama yaitu sektor subsistem pedesaan tradisional. Menurut beliau, sektor pedesaan memiliki surplus tenaga kerja dibandingkan dengan modal dan sumber daya alam yang ada, sehingga banyak tenaga kerja yang dapat ditransfer ke sektor perkotaan tanpa mengurangi hasil pertanian. Menurut beliau, produk marginal dari tenaga kerja yang berlebihan ialah bernilai nol. Lalu sektor kedua yaitu sektor industri perkotaan modern. Menurut beliau, sektor perkotaan ialah sebuah industri yang menguntungkan. Keuntungan ini disimpan dan diinvestasikan dalam barang modal yang memiliki permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi serta sektor tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pedesaan. Namun, pada ajaran yang beliau sampaikan terdapat beberapa permasalahan, antara lain yaitu model Lewis ini dikritik karena tidak dapat diterapkan pada negara yang kurang berkembang. Nah, dari model yang beliau sampaikan terdapat manfaatnya, antara lain yaitu terputusnya Nurski Fiscal Circle of Poverty, yaitu saat surplus tenaga kerja di pedesaan terjadi yang bermigrasi ke sektor industri perkotaan, maka permasalahan rantai kemiskinan tadi akan terputus. Lalu dari terputusnya rantai kemiskinan tadi akan meningkatkan pendapatan kapitalis yang pada gilirannya mendorong tabungan dan investasi yang lebih besar, sehingga negara mengalami peningkatan modal dan output nasional tanpa peralihan langsung dari sumber daya dari konsumen ke barang investasi. Lalu terjadi juga surplus tenaga kerja di sektor pedesaan, terserapnya sektor industri perkotaan, atau lebih tepatnya terjadinya tenaga kerja yang lebih merata. Dari selain manfaat yang terdapat juga kontribusi yang telah dirasakan dari ajaran Lewis sendiri, yaitu model Lewis menjelaskan bagaimana negara berkembang yang sebelumnya menabung serta investasi dari pendapatan negara yang kecil menjadi sebuah negara yang berinvestasi serta menabung dengan pendapatan yang lebih besar, dan juga terjadinya ekspansi output serta pendapatan nasional secara otomatis yang mengikuti tradisi ekonomi klasik dari Smith. Next. Selanjutnya, terima kasih serta kelompok kami memohon maaf apabila selama penyampaian pada kuliah asinkron kali ini terdapat banyak ketidakpahaman dari yang telah kami sampaikan. Terima kasih.